Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ria Asmita Dewi, pada mata kuliah persamaan diferensial pertemuan ke-4. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama adalah persamaan diferensial linier, yang kedua persamaan diferensial Bernoulli, dan yang ketiga adalah trajektori. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu persamaan diferensial linier. Jadi bentuk umum dari persamaan diferensial linier adalah Y aksen plus PXY sama dengan QX, di mana PX dan QX ini adalah sebuah fungsi dari X. Selanjutnya kita ke contoh, tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial dari dy per dx sama dengan x kuadrat plus 2y per x. Nah, ini kan bentuknya belum sama ya dengan bentuk umumnya. Maka kita ubah bentuk ini menjadi seperti persamaan umumnya. dy per dx sama dengan x kuadrat plus 2y per x. Nah, x kuadrat plus 2y per x ini kita uraikan. dy per dx ini kan sama dengan y aksen ya teman-teman, sama dengan x kuadrat. Ini kan penyebutnya ini kan milik masing-masing, milik x kuadrat dan milik 2y. Jadi x kuadrat per x plus 2y per x. Nah, x kuadrat per x itu ini bisa dicoret 1 dan x-nya jadi x plus 2x per y. 2 per x y. Dan y aksen sama dengan min 2 per, di sini ini nggak ada ya teman-teman. Jadi y aksen min 2 per xy sama dengan x. Nah, 2 min 2 per x ini sebagai px dan x ini sebagai qx. Nah, setelah kita ketemu px-nya berapa dan qx-nya berapa, kita masukkan ke rumus. Kita cari E pangkat integral P dx. Sama dengan E, ini kan min. P itu kan min 2 per x. Jadi minnya kita keluarkan, integral 2 per x dx. Sama dengan E pangkat min 2 ln x. Karena integral dari 2 per x adalah ln x. Sama dengan, atau bisa kita ubah menjadi 1 per x kuadrat. E pangkat min 2 ln x ini sama dengan x pangkat min 2. X pangkat min 2 itu sama dengan 1 per x kuadrat. Dan selanjutnya, kan kita udah cari E pangkat integral P dx, kemudian kita cari E pangkat min integral P dx. Kalau yang ini positif, yang ini kita cari yang negatifnya, sama dengan E min integral min 2 per x dx. Nah, ini min dikali min jadi positif, sehingga E pangkat 2 ln x sama dengan x pangkat 2. Selanjutnya, kita cari y-nya. Y sama dengan E pangkat min integral P dx dikali dengan integral E pangkat integral P dx dikali Qx dx plus C. Lalu kita masukkan nilainya. E pangkat min integral P dx ini kan ini ya teman-teman, x kuadrat. Kemudian untuk yang ini E pangkat integral P dx ini 1 per x kuadrat, kita masukkan. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya adalah x dx plus C. Kemudian Y sama dengan x kuadrat dikali dengan integral 1 per x. Oh, ini. Y sama dengan x kuadrat dikali dengan integral 1 per x kuadrat kali x kali dx plus C. Ini kita bisa coret. Maka dia jadi 1 per x dx plus C. Jadi Y sama dengan x kuadrat dikali integral 1 per x dx plus C. Kemudian Y sama dengan x kuadrat
integral dari 1 per X adalah ln X plus C. Ini harusnya integralnya sudah hilang ya teman-teman, sorry. Harusnya udah nggak ada ini. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikali ln X plus C. Jadi solusi umum dari persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikali ln X plus C. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu persamaan diferensial Bernoulli. Persamaan umum dari persamaan diferensial Bernoulli adalah dy per dx plus pxy sama dengan qx dikali y pangkat n. Ini bentuknya hampir mirip dengan persamaan diferensial linier yang barusan ya teman-teman. Bedanya di sini qx-nya dikali y pangkat n. Kalau di persamaan diferensial linier itu kan dia nggak ada y pangkat n-nya, dia cuma qx aja. Kemudian cara menyelesaikan persamaan diferensial Bernoulli yang Bernoulli yaitu yang pertama memisahkan variabel y ke v sehingga v sama dengan y pangkat 1 min n. Kita misalkan v atau z juga boleh. Kemudian yang kedua, kita membagi bentuk umum dy per dx plus pxy sama dengan qx pangkat qx dikali y pangkat n dengan y pangkat n sehingga jadi semua ini dy per dx pxy sama dengan qx kali y pangkat n ini dibagi dengan y pangkat n semua. Sehingga dia akan ketika dia dibagi dengan y pangkat n, dia akan berubah menjadi persamaan diferensial linier bentuknya. Nanti akan jadi seperti ini. 1 per y pangkat n dy per dx plus px y pangkat 1 min n sama dengan qx. Atau dia akan menjadi 1 per 1 min n dv per dx plus px v sama dengan qx. Dimana dv per dx-nya ini sama dengan 1 min n dikali y pangkat min n dy per dx. Dan setelah menjadi persamaan diferensial linier, itu kita dapat menyelesaikan dengan metode faktor integrasi atau faktor integral. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini ada soal dy per dx min 1 per xy sama dengan xy kuadrat. Ini sebagai px ya teman-teman, ini px. Kemudian ini adalah gx. Gx-nya adalah x. Dan di sini kan ada y. Ini adalah gx. Dan di sini kan ada y ya teman-teman, y kuadrat atau y pangkat n kalau tadi di persamaan umumnya. Kemudian kita selesaikan. Sebelumnya kita misalkan kita punya v itu sama dengan y pangkat 1 min n. Nah, n-nya berapa? N-nya ini teman-teman, n-nya 2. Jadi v sama dengan y pangkat 1 min 2 atau v sama dengan y pangkat min 1 atau v sama dengan 1 per y. Kemudian langkah selanjutnya itu membagi bentuk umum dengan y kuadrat sehingga menjadi kita bagi dengan y kuadrat. Kenapa dibagi dengan y kuadrat? Karena kita membaginya dengan ini ya teman-teman, dengan y pangkat n-nya. Y pangkat n-nya adalah y pangkat 2. Sehingga bentuknya akan menjadi 1 per y kuadrat dikali dy per dx min 1 per xy dibagi y kuadrat sama dengan x y kuadrat per y kuadrat. Maka didapatkan hasilnya adalah y pangkat min 2 dy per dx min 1 per x y pangkat min 1 sama dengan x. Nah, kita kan misalkan v, kita punya v di sini 1 per y ya teman-teman. Kemudian dv per dx-nya, dv per dx tadi kan dv per dx sama dengan 1 min n y pangkat min n dy per dx. N-nya tadi 2, jadi 1 min 2 y pangkat min 2 dy per dx. 1 min 2 berarti min 1 y pangkat min 2 dy per dx.
Ya, benar kan teman-teman? Jadi dv per dx min y pangkat min 2 dy per dx, sehingga didapatkan min dv per dx min 1 per xp sama dengan x. Satu per xp sama dengan x. Ini kok jadi v? Kenapa ini v? Karena di sini y pangkat min 1. Y pangkat min 1 kan sama dengan 1 per y, teman-teman. 1 per y itu kita misalkan sebagai v. Jadi kita ganti di sini v. Atau ini biar jadi positif, biar di sini jadi positif, kita kali dengan negatif 1. Nah, ketika dikali dengan negatif 1, maka hasilnya akan menjadi dv per dx plus 1 per xp sama dengan min x. Nah, ketemu nih. Ini udah persamaan diferensial linier ya, teman-teman. Bentuknya sudah menjadi persamaan diferensial linier. Selanjutnya, karena udah ketemu persamaan diferensial, bentuknya sudah menjadi persamaan diferensial linier, maka kita mencari faktor integrasinya, yaitu faktor integrasi sama dengan e pangkat integral px dx. Px-nya tuh ini 1 per x. Jadi e pangkat integral 1 per x dx, e pangkat x atau x. Kemudian kita cari persamaan y-nya. V sama dengan integral faktor integrasi dikali Qx dx per faktor integrasi. Kemudian V sama dengan faktor integral. V sama dengan integral X. Faktor integrasinya kita dapat ini ya teman-teman, X. Jadi di sini X dikali Qx-nya adalah negatif X. Ini kita pakai yang ini. Min X dx per X. Kemudian X dikali min X itu menjadi min X kuadrat dx per X. Min X kuadrat diintegralkan menjadi X min X pangkat 3 per 3 plus C per X. Kemudian V sama dengan min X pangkat 3 per 3X plus C per X. Nah, V ini kan tadi dimisalkan sebagai 1 per Y ya teman-teman. Jadi 1 per Y sama dengan min X pangkat 3 per 3X plus C per X. Kemudian Y-nya kita dapat 3X per min X pangkat 3 plus C. Nah, ini tadi. Nah, ketemulah persamaan diferensial Bernoulli-nya. Persamaan umum, penyelesaian umum dari persamaan diferensial Bernoulli. Materi yang selanjutnya yaitu trajektori. Untuk trajektori kita langsung ke contoh soalnya teman-teman. Tentukan trajektori ortogonal dari rumpun kurva x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan lambda. Penyelesaiannya ditentukan persamaan diferensial dari rumpun kurva dengan cara mendiferensialkan. Diperoleh ini kita turunkan ya teman-teman, x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan lambda ini diturunkan menjadi ini. X kuadrat diturunkan jadi 2x. Ini 2x ya teman-teman, bukan 2x kuadrat. Ini 2x plus 2y kuadrat diturunkan jadi 4y. Kemudian dy per dx. Dy per dx ini kita, setiap ada variabel y itu kita kali dengan dy per dx sama dengan 0. Pada trajektori ortogonal adalah dengan mengganti dy per dx dengan min dx per dy pada kurva tersebut. Nah, ini kan kita udah ganti dy per dx. Nah, kita ganti dy per dx ini dengan min dx per dy. Sehingga menjadi 2x dy min 4y dx sama dengan 0.
Nah, di sini kan variabelnya X, sedangkan di sini Y. Harusnya di sini adalah harusnya di sini Y, harusnya ada Y-nya, teman-teman. Kemudian di sini kan variabelnya Y, tapi di sini DX, harusnya di sini X. Nah, bagaimana caranya untuk biar di sini ada Y-nya, terus di sini ada X-nya? Yaitu dengan cara kita kalikan dengan 1/XY. Jadi ini kita kalikan dengan 1/XY. Sehingga menjadi 1/XY dikali 2XY min 4Y. 4Y dx dengan 0. Menjadi 2/YDY min 4/X dx dengan 0. Nah, setelah itu, kita integralkan. Jadi, integral 2/YDY min 4/X dx dengan C. Kita integral masing-masing ya, teman. Integral dari 2/YDY itu adalah 2 ln Y. Kemudian integral dari 4/X dx itu 4 ln X dengan C. Kemudian sesuai dengan sifat-sifat ln ya, teman-teman. Ketika dia bentuknya pengurangan, maka dia bisa dituliskan seperti ini. Jadi, ln Y min 2 ln X bisa kita tuliskan menjadi ln Y per X kuadrat. Sama dengan ln C. C-nya itu kita lnkan. Y per X kuadrat sama dengan C. Jadi, trayektori ortogonalnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikali C. Nah, itu saja materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.